Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, saya Agrim Maharani, Alia Ambarwati Sania, dan Rusmana Lia Novitasari akan mempresentasikan mengenai akuntansi untuk biaya mutu, biaya barang cacat, dan biaya barang sisa. Untuk biaya mutu. Biaya mutu itu tidak hanya terdiri untuk mencapai mutu, tapi juga biaya untuk yang kedua, untuk jenis-jenis biaya mutu, yang pertama ada biaya pencegahan atau preventive cost. Biaya pencegahan itu biaya yang terjadi mencegah terjadinya kegagalan produk. Contohnya yaitu biaya untuk desain produk dan sistem produksi agar bermutu tinggi. Yang kedua ada biaya penilaian atau operational cost, yaitu biaya untuk mendeteksi kegagalan produk. Contohnya yaitu biaya inspeksi dan biaya pengujian bahan baku. Yang ketiga ada biaya kegagalan atau failure cost, yaitu biaya yang terjadi pada saat produk itu gagal. Terbagi menjadi dua, yaitu penyebabnya ada internal dan eksternal. Untuk biaya kegagalan internal atau internal failure cost, yaitu biaya yang terjadi selama proses produksi produk itu. Contohnya yaitu biaya sisa bahan baku, biaya barang cacat, biaya pengerjaan kembali, dan juga terhentinya produksi karena kerusakan mesin atau kehabisan bahan baku. Untuk penyebab eksternal kegagalannya yaitu biaya yang terjadi setelah produk itu dijual. Contohnya yaitu biaya untuk memperbaiki dan mengganti produk yang rusak selama masa garansi, biaya untuk menangani keluhan pelanggan, dan juga biaya hilangnya penjualan akibat ketidakpuasan pelanggan. Manajemen mutu total atau Total Quality Management, TQM, yaitu pendekatan tingkat perusahaan atas perbaikan mutu yang mencari cara untuk memperbaiki mutu di semua proses dan aktivitas. Selanjutnya untuk karakteristiknya, yang pertama yaitu tujuan perusahaan atas semua aktivitas bisnis, yaitu untuk melayani pelanggan. Manajemen memimpin secara aktif dalam perbaikan mutu. Yang ketiga, semua karyawan wajib terlibat secara aktif dalam perbaikan mutu. Yang keempat, perusahaan itu memiliki sistem untuk mengidentifikasi masalah mutu, mengembangkan solusi, dan juga untuk menetapkan tujuan perbaikan mutu. Dan yang terakhir untuk karakteristiknya yaitu perusahaan harus menghargai karyawan dan memberikan pelatihan terus-menerus serta pengakuan atas pencapaian yang dilakukan oleh karyawan. Yang selanjutnya yaitu peningkatan mutu secara berkelanjutan. Konsep perbaikan mutu yang berkelanjutan merupakan pendekatan terhadap penyelesaian masalah yang bersifat dinamis. Konsep perbaikan mutu yang berkelanjutan berasumsi bahwa batasan itu berubah sejalan dengan berlalunya waktu, yaitu ketika teknik, praktik, dan kebutuhan pelanggan itu berubah. Inti dari konsep ini yaitu gagasan bahwa kondisi ideal bukanlah sesuatu hal yang absolut yang dapat diketahui, melainkan kondisi tersebut berubah sebagai akibat dari usaha terus-menerus yang dilakukan oleh individu untuk memperbaiki produk itu. Selanjutnya, untuk mengukur dan melaporkan biaya mutu. Biaya mutu itu bagi kebanyakan perusahaan cukup tinggi. Sebuah studi membuktikan bahwa biaya mutu perusahaan berkisar 20% dari pendapatannya. Akuntansi untuk bahan baku sisa atau scrap. Konsepnya yaitu bahan baku sisa itu terdiri atas yang pertama, serbuk atau sisa yang tertinggal setelah bahan baku diproses. Yang kedua, bahan baku cacat yang tidak dapat digunakan maupun diretur ke pemasok. Dan yang ketiga, bagian-bagian yang rusak akibat kecerobohan karyawan atau kegagalan mesin. Jika bahan baku sisa itu memiliki nilai, maka bahan baku itu sebaiknya dikumpulkan dan kemudian dijual ke pedagang barang bekas. Namun, jika bahan baku itu tidak mudah untuk menentukan biayanya, tidak harus dibuang, melainkan harus dicatat atas jumlah bahan baku sisa dan disimpan. Jumlah yang diperoleh dari penjualan bahan baku itu harus dipertanggungjawabkan dengan menggunakan berbagai alternatif. Berikut ini untuk berbagai alternatifnya, dengan mengilustrasikan Woodco Manufacturing Company mengumpulkan serpihan kayu dari lantai pabrik dan menjualnya secara periodik ke pabrik kertas terdekat. Dengan penjualan itu sebesar $500. Untuk alternatif pertama yang dapat digunakan yaitu dengan mengakumulasikan
Penjualan bahan baku sisa ditutup ke ikhtisar laba rugi dan ditampilkan di laporan laba rugi sebagai penjualan bahan baku sisa atau pendapatan lain-lain. Jurnal untuk alternatif yang pertama yaitu kas atau piutang usaha pada penjualan bahan baku sisa atau pendapatan lain-lain sebesar 500. Alternatif yang kedua yaitu jumlah yang diakumulasikan dapat dikreditkan ke harga pokok penjualan. Itu dapat mengurangi harga pokok penjualan dan dapat meningkatkan laba untuk periode tersebut. Ayat jurnal untuk pada saat menjual untuk alternatif yang kedua yaitu kas atau piutang usaha pada harga pokok penjualan sebesar 500. Selanjutnya, alternatif yang ketiga, jumlah yang diakumulasikan dapat dikreditkan ke pengendali overhead pabrik, sehingga mengurangi biaya overhead. Ayat jurnal untuk penjualan alternatif ketiga ini yaitu kas atau piutang usaha pada pengendali overhead pabrik sebesar 500. Alternatif keempat, jika bahan baku sisa dapat ditelusuri langsung ke pesanan individual, jumlah yang direalisasi dari penjualan bahan baku sisa dapat diperlakukan sebagai pengurang biaya bahan baku yang dibebankan ke pesanan tersebut. Biaya bahan baku di kartu biaya pesanan dikurangi dengan nilai bahan baku sisa. Ayat jurnal umum untuk mencatat penjualannya, kas atau piutang usaha pada barang dalam proses sebesar 500. Ayat-ayat jurnal tadi mengasumsikan nilai bahan baku sisa tidak signifikan. Jika bahan baku sisa dengan nilai signifikan teridentifikasi, maka ayat jurnalnya adalah persediaan bahan baku sisa pada barang dalam proses. Dengan demikian, bahan baku sisa dicatat sebagai persediaan sampai menunggu untuk dijual. Akuntansi untuk biaya barang cacat atau spoiled goods. Barang cacat adalah unit yang selesai atau separuh selesai namun cacat dalam hal tertentu. Barang cacat yang disebabkan oleh pelanggan dengan konsep jika barang cacat terjadi karena tindakan tertentu yang dilakukan oleh pelanggan, maka hal tersebut tidak boleh dianggap sebagai biaya mutu. Pelanggan sebaiknya membayar jenis barang cacat seperti ini. Biaya yang tidak tertutup oleh penjualan barang cacat sebaiknya dibebankan ke pesanan tersebut. Contoh implementasi. Asumsikan bahwa Plastiko Inc. memproduksi 1000 kursi plastik dengan desain khusus untuk Pizza King Inc. Berdasarkan pesanan nomor 876, setelah 100 kursi diproduksi, pelanggan mengubah spesifikasi desain. 100 kursi ini tidak dapat digunakan oleh pelanggan dan tidak dapat diperbaiki, sehingga tidak dapat diterima oleh pelanggan. Meskipun demikian, Plastiko dapat menjual 100 kursi ini sebagai barang bekas dengan harga $10 per unit atau totalnya setara dengan $1000. Tambahan 100 kursi diproduksi untuk memenuhi pesanan pelanggan sehingga totalnya sebesar 1.100 kursi atau 100 unit cacat dan 1.000 unit yang dapat diterima oleh pelanggan. Total biaya yang dibebankan ke pesanan nomor 876 adalah bahan baku sebesar 22.000, tenaga kerja 5.500, overhead pabrik 11.000, dan total biaya pesanan nomor 876 adalah 38.500. Ayat jurnal untuk mencatat penyelesaian pesanan tersebut dan pengiriman ke pelanggan adalah persediaan barang catat sebesar 1.000 pada debit dan harga pokok penjualan sebesar 37.500 pada debit dan barang dalam proses sebesar 38.500 pada kredit. Plastiko biasanya menjual hasil produksinya dengan harga 150% dari biaya. Oleh karena itu, pesanan nomor 876 ditagihkan ke Pizza King Inc. sebesar $56.250 atau 37.500 dikali 150%. Ayat jurnal untuk mencatat penagihan pesanan nomor 876 adalah kas atau piutang usaha pada penjualan sebesar 56.250. Saat barang catat kemudian dijual, ayat jurnalnya adalah kas atau piutang usaha pada persediaan barang cacat sebesar 1.000.
barang cacat yang disebabkan oleh kegagalan internal. Dengan konsep, jika barang cacat terjadi karena kegagalan internal seperti kecerobohan karyawan atau usangnya mesin, biaya yang tidak tertutup dari penjualan barang cacat sebaiknya dibebankan ke pengendali overhead pabrik dan dilaporkan secara periodik kepada manajemen. Jika biaya dari barang cacat cukup besar sehingga dapat mendistorsi biaya produksi yang dilaporkan, maka sebaiknya dilaporkan terpisah sebagai kerugian di laporan laba rugi. Jika barang cacat memiliki nilai sisa, maka barang cacat tersebut harus disimpan sebagai persediaan sebesar nilai sisa. Dan selisihnya yang tidak tertutupi oleh nilai sisa tersebut sebaiknya dibebankan ke pengendali overhead pabrik. Apabila barang cacat dapat diprediksi tetapi tidak dapat dihilangkan, tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya harus disesuaikan dengan memasukkan biaya barang cacat ke dalam overhead total. Contoh implementasi. Asumsikan fakta yang sama dari ilustrasi plastiko sebelumnya, kecuali bahwa 100 unit kursi cacat yang disebabkan adanya cacat cetakan plastik. Dalam kasus ini, biaya produksi di setiap kursi adalah $35, dengan total biaya pesanan sebesar $38.500 dibagi dengan 1.100 total jumlah kursi. Dengan demikian, total biaya dari barang cacat adalah sebesar $3.500 atau $35 per kursi dikali 100 unit kursi rusak. Oleh karena kursi rusak dapat dijual seharga $1.000, maka $10 per unit kursi dikali 100, maka biaya yang tidak tertutup dari penjualan barang cacat adalah sebesar $2.500 atau $35 per unit dikurangi $10 nilai sisa dikali 100 kursi. Biaya dari 1.000 kursi bagus yang dikirimkan ke Pizza King adalah $35.000 atau $35 per unit dikali 1.000 unit. Dan harga jual untuk pesanan tersebut adalah $52.000 atau $35.000 biaya pesanan dikali 150%. Ayat jurnal untuk mencatat penyelesaian dan pengiriman pesanan adalah persediaan barang cacat sebesar 1.000 di debit, pengendali overhead pabrik sebesar 2.500 di debit, harga pokok penjualan sebesar 35.000 di debit, dan barang dalam proses 38.500 di kredit, dan untuk penjualannya sendiri piutang usaha pada penjualan sebesar 52.500. Selanjutnya, akuntansi untuk biaya pengerjaan kembali atau rework. Pengerjaan kembali atau rework adalah proses untuk membetulkan barang cacat. Pengerjaan kembali yang disebabkan oleh pelanggan. Jika pengerjaan kembali disebabkan oleh pelanggan, maka biaya pengerjaan kembali dibebankan ke pesanan, dan idealnya ditutup oleh peningkatan dalam harga jual. Contoh implementasinya, asumsikan bahwa Heavy Load Fabricators Inc. memproduksi 200 trailer dengan desain khusus berdasarkan pesanan nomor 901 untuk memenuhi permintaan desain pelanggan. Haul It Rentals Corp. Biaya yang dibebankan ke pesanan nomor 901 adalah bahan baku sebesar $100.000, tenaga kerja sebesar $20.000, overhead dibebankan sebesar $80.000, dan total biaya yang dibebankan ke pesanan nomor 901 sebesar $200.000. Sebelum trailer dikirimkan, pelanggan memutuskan bahwa trailer tersebut membutuhkan persuspensi yang lebih berat daripada yang telah dispesifikasikan dalam pesanannya. Karena beberapa penyewa diperkirakan akan menggunakan trailer tersebut untuk menarik beban berat di sepanjang dataran kasar. Sebagai akibatnya, biaya pengerjaan kembali ditambah ke pesanan nomor 901 adalah bahan baku sebesar $8.000, tenaga kerja sebesar $1.000, overhead dibebankan sebesar $4.000, dan total biaya pengerjaan kembali yang ditambahkan ke pesanan sebesar $13.000.
Ayat jurnal untuk mencatat biaya pengerjaan kembali pesanan nomor 901 adalah barang dalam proses didebit sebesar 13.000, bahan baku dikredit sebesar 8.000, beban gaji dikredit 1.000, dan overhead pabrik dibebankan dikredit 4.000. Next. Total biaya pesanan sekarang menjadi $213.000. Asumsikan heavy load fabricators menagihkan harga jual pesanan dengan markup sebesar 50% atas biaya, maka pesanan dijual senilai 150% dari $213.000 atau sebesar $319.500. Saat pesanan dikirimkan ke pelanggan, ayat jurnal dicatat sebagai berikut. Harga pokok penjualan didebit sebesar $213.000, barang dalam proses dikredit sebesar $213.000, piutang usaha pada penjualan sebesar $319.500. Pengerjaan kembali yang disebabkan oleh kegagalan internal. Jika pengerjaan kembali disebabkan oleh kegagalan internal, biaya pengerjaan kembali sebaiknya dibebankan kembali ke pengendali overhead pabrik dan secara periodik dilaporkan ke manajemen. Barang cacat sebaiknya dibetulkan hanya apabila biaya pengerjaan kembali lebih rendah jika dibandingkan dengan peningkatan dalam nilai realisasi bersih yang akan dihasilkan dari pengerjaan kembali tersebut. Jika tidak, maka barang cacat sebaiknya dijual begitu saja. Asumsikan fakta dan angka sama untuk contoh heavy load fabricators, kecuali bahwa alasan atas pengerjaan kembali adalah karena karyawan produksi meminta yang salah ketika trailer dirakit. Asumsikan biaya pengerjaan kembali adalah sama dengan contoh sebelumnya. Ayat jurnal untuk mencatat pengerjaan kembali adalah pengendali overhead pabrik didebit sebesar 13.000, bahan baku dikredit sebesar 8.000, beban gaji dikredit sebesar 1.000, dan overhead pabrik dibebankan dikredit sebesar 4.000. Oleh karena biaya pengerjaan kembali dibebankan ke overhead pabrik, total biaya pesanan nomor 901 senilai $200.000 tidak bertambah, dan harga jual sebesar 150% dari $200.000 atau sebesar $300.000. Saat pesanan dikirimkan ke pelanggan, ayat jurnal dibuat sebagai berikut. Harga pokok penjualan pada barang dalam proses sebesar 200.000, piutang usaha didebit sebesar 300.000, dan penjualan dikredit sebesar 300.000. Akuntansi untuk kerugian proses produksi dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Barang cacat yang diakibatkan oleh kegagalan internal. Jika barang cacat disebabkan oleh kegagalan internal, maka biayanya sebagai diukur dan dibebankan ke pengendali overhead pabrik. Unit barang dalam proses atau persediaan awal, pembentukannya sebesar 4.000, pelapisan sebesar 3.000. Unit dimulai di Departemen Pembentukan sebesar 21.000, unit ditransfer ke Departemen Pelapisan, pembentukannya 19.000, unit diterima dari Departemen Pembentukan, pelapisan 19.000, unit ditransfer ke persediaan barang jadi, di pelapisan sebesar 15.000, unit barang dalam proses persediaan akhir, di pembentukan 3.600 dan pelapisan 4.000, unit cacat selama periode berjalan, di pembentukan 2.400 dan pelapisan 3.000. Asumsikan Deco Pottery Company memproduksi cangkir kopi keramik dalam 2 departemen produksi, Departemen Pembentukan dan Departemen Pelapisan. Unit-unit yang ditransfer dari Departemen Pembentukan ke Departemen Pelapisan adalah 100%, selesai untuk semua elemen biaya yang ditambahkan di Departemen Pembentukan. Sehingga unit-unit tersebut mencerminkan 19.000 unit ekuivalen untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, dengan biaya per unit sebesar $0,48. Oleh karena bahan baku ditambahkan sebelum proses pembakaran dengan kondisi 80% selesai untuk biaya konversi, maka setiap unit cacat di Departemen Pembentukan berisi 1 ekuivalen untuk bahan baku atau 22.400 unit ekuivalen dan 80% unit ekuivalen untuk biaya konversi atau 2.400 unit dikali 80% selesai, sama dengan 1.920 unit ekuivalen dengan biaya overhead per unit sebesar $0,18. Ayat jurnal untuk mencatat transfer biaya dari Departemen Pembentukan adalah sebagai berikut. Barang dalam proses Departemen Pelapisan didebit sebesar 9.120, pengendali overhead pabrik didebit sebesar 1.008, dan barang dalam proses atau Departemen Pembentukan dikredit sebesar 10.128.
Unit yang ditransfer dari Departemen Pelapisan ke persediaan barang jadi adalah 100% selesai untuk semua elemen biaya, atau 15.000 unit ekuivalen untuk biaya departemen sebelumnya, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, dengan biaya per unit sebesar $0,98. Oleh karena barang cacat dideteksi di akhir proses sebagai hasil inspeksi, maka barang cacat adalah 100% selesai untuk semua elemen biaya, sehingga mencerminkan 3.000 unit ekuivalen untuk biaya departemen sebelumnya, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, dengan biaya barang cacat per unit sebesar $0,98 dikurangi nilai sisa dari barang cacat per unit dengan biaya $0,50. Ayat jurnal untuk mentransfer biaya dari Departemen Pelapisan adalah sebagai berikut. Persediaan barang jadi di debit sebesar 14.700, persediaan barang cacat di debit sebesar 1.500, pengendali overhead pabrik di debit sebesar 1.440, dan barang dalam proses Departemen Pelapisan di kredit sebesar 17.640. Ayat jurnal gabungan tersebut membebankan biaya unit yang bagus ke persediaan barang jadi dan nilai jual unit yang cacat ke akun persediaan yang terpisah. Sisanya biaya barang cacat yang tidak tertutup oleh penjualan barang cacat dibebankan ke overhead. Saat barang cacat dijual, ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Kas atau piutang usaha pada persediaan barang cacat sebesar 1.500. Demikian presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.